Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Said Didu minta maaf dilihat dari sudut hukum pidana. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi Said Didu telah menuding Presiden Jokowi. Presiden Jokowi ini waktu reshuffle tersebut telah menunjuk daripada Gus Yakul sebagai Menteri Agama. Katanya penunjukan Gus Yakul tersebut untuk menggebuk daripada umat Islam. Jadi yang katanya dia demikian. Jadi pernyataan daripada Said Didu ini bisa terjadi nanti perbuatan menghasut ini untuk yang bisa menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa. Jadi saya lihat tudingan tersebut mengarah kepada Presiden, termasuk mengarah kepada Presiden Joko Widodo, karena dia termasuk barisan sakit hati nih kepada Presiden Joko Widodo, karena dia pernah Menteri Menteri BUMN, dia dipecat dari jabatannya belum waktunya, sehingga dia merasa sakit hati. Setelah dipecat dia dari jabatan Sesjen BUMN tersebut, dia bergabung dengan kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dan kami ini termasuk juga ini kelompok barisan sakit hati ini kepada Presiden Joko Widodo. Karena anggotanya ini banyak yang pernah dipecat Presiden Joko Widodo dari jabatan di pemerintahan. Antara lain Rizal Ramli, pernah dia dicopot jabatannya daripada Menteri Koordinator. Dengan juga Refli Harun, dicopot jabatannya daripada Komisaris Utama daripada Pelindo 1. Termasuk juga Said Didu dipecat daripada Sekretaris Menteri BUMN dan lain-lain, masih banyak lagi. Jadi sebenarnya tindakan daripada Said Didu ini sepertinya dia ingin menjatuhkan daripada Presiden Joko Widodo tersebut. Karena dia sudah pernah dipecat, tentu dia akan merasa sakit hati. Jadi saya lihat atas pernyataannya tersebut, lalu Said Didu minta dan cuitannya di Twitter supaya sudah dihapus. Jadi karena dia menyatakan bahwa Menteri Agama ini akan menggebuk umat Muslim, jadi lalu dia merasa menyesal dan minta maaf, dan juga pernyataannya tersebut di Twitter sudah dihapusnya. Jadi tudingan Menteri Agama akan menggebuk umat Islam dan dilihat dari sudut hukum pidana, yaitu perbuatan Said Didu sudah selesai atau poltoid, namanya poltoid secara hukum pidana. Jadi kalau dia sudah menyatakan, sudah dengar orang-orang, itu sudah selesai, makanya perbuatannya sudah dapat dipidana. Seperti dalam perkara korupsi. Kalau perkara korupsi yang merugikan keuangan negara, kalau dia sudah melaksanakan korupsi, menikmati uang daripada korupsi tersebut, berarti perbuatannya sudah selesai. Walaupun uangnya itu dikembalikan lagi, sudah tidak boleh, tetap dia harus diproses sesuai dengan hukum. Demikian juga dengan pernyataan daripada Said Didu ini. Dia katanya sudah minta maaf, karena pernyataannya sudah selesai. Dia sudah minta maaf. Walaupun dia minta maaf, tetap tidak, itu hanya nanti meringankan hukuman paling. Dan juga pernyataan minta maaf tersebut, tetapi proses hukum pidana tetap berjalan. Karena banyak sekarang ini yang terjadi kasus-kasus menghina, menuding polisi akan memenggal kepalanya lah, ada ibu-ibu dan sebagainya. Tetapi setelah ditangkap polisi, banyak menyatakan menyesal dan minta maaf lah di luar kesadarannya dan lain sebagainya. Walaupun dia menyatakan demikian, tetap perbuatannya tersebut sudah selesai dan juga sampai selesai, dan juga harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Itulah saya lihat. Jadi walaupun dia minta maaf dan lain sebagainya, tetap proses hukum harus dilaksanakan. Maka perkataan Said Didu ini, Menteri Agama itu akan menggebuk umat Muslim, ini termasuk daripada perbuatan penghinaan. Penghinaan melanggar pasal 310 KUHP,
yang ancamannya 9 bulan. Dan dapat juga nanti diterapkan undang-undang ITE, ya, karena dia masukkan di Twitternya, sehingga dapat beredar masalah ke seluruh masyarakat Indonesia. Maka dapat diterapkan undang-undang ITE yang ancaman hukumannya di atas 10 tahun. Sebanyak perkara penghinaan kepada Menteri Agama ini, demikian juga supaya diusut sesuai dengan hukum yang berlaku. Termasuk juga perkara lama yang sudah di mana daripada Binsar Panjaitan pernah melaporkannya ke polisi yang menghinanya, supaya itu juga harus diproses dan dibuka perkaranya tersebut, agar nanti tidak terbiasa dia menghina orang lain yang sifatnya perbuatannya itu sudah merupakan unsur dari perbuatan pidana, supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang sama. Jadi itu harapan saya. Jadi saya di dunia sudah proses supaya polisi memproses hukumnya sesuai aturan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.